Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pelaku curanmor di Padang ditembak polisi saat ditangkap. Satu lagi pelaku curanmor ditembak polisi, kali ini di Kabupaten Dharmasraya. Puluhan miliar rupiah dikucurkan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk perbaiki sekolah. Air bersih adalah kebutuhan pokok manusia untuk minum, mandi, mencuci, hingga berwudu. Namun selama 2 bulan terakhir, air bersih tak tersedia di Kelurahan Batangharau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Sejak musim panas melanda daerah ini, mata air warga mengering. Biasanya, warga hanya memanfaatkan sumber air di atas bukit berjarak 300 meter dari permukiman. Selasa pagi, Pemko Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama perusahaan daerah air minum kembali menyalurkan bantuan air bersih. 1 tangki berisi 5.000 liter air bersih itu dibagikan kepada sekitar 500 kepala keluarga di Batangharau. Warga yang berdomisili di bagian atas Bukit Gado-Gado terkadang harus meminta kepada warga di bagian bawah yang memiliki persediaan air bersih. Kalau kekeringan sudah lebih dari 2 bulan, kita ngambil air dari bawah. Karena dapat air bantuan, kita minta sama orang-orang bawah. Warga Batangharau yang bagian di atas bukit ini, Gunung Padang, kalau musim kemarau airnya sangat susah, sangat sulit sekali. Yang seringnya membantu air dari kelurahan. Kalau musim kemarau ada mau 1 bulan atau 2 bulan paling lama. Di atas gunung kita pakai selang, bawa ke atas. Kami mohon dari bapak-bapak semuanya air untuk warga-warga yang tinggal di atas bukit Gunung Padang ini. Meski kasus ini selalu terulang setiap tahun, hingga kini belum ada solusi dari pemerintah kota untuk mengantisipasi persoalan ini, selain hanya memberikan bantuan yang bersifat sementara. Alfi melaporkan dari Padang. Kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang pelaku pencurian sepeda motor di daerah Simpang Haru, pusat Kota Padang. Fajar melarikan diri saat akan ditangkap petugas. Agar pelaku tak kabur, polisi menembak kakinya. Polisi menyita barang bukti sebuah sepeda motor hasil curian. Pelaku selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan sebelum dibawa ke Mapolresta Padang. Dari pemeriksaan polisi, Fajar telah beraksi di 4 lokasi di Kota Padang. Modusnya, tersangka mengintai sepeda motor yang sedang parkir. Selain itu, pelaku ternyata juga masuk daftar pencarian orang atas kasus penjamretan di Kota Padang tahun 2019 lalu. Untuk tersangka kita amankan dalam kasus curanmor. Tapi sebelumnya ada sempat DPO untuk bagaimana? Sebelumnya memang ada kita kejar yang bersangkutan DPO dalam perkara jambret. Namun di samping melakukan kejahatan jambret, yang bersangkutan juga melakukan curanmor. Jadi yang curanmor kita amankan, yang bersangkutan mengintai sepeda motor yang terparkir di teras rumah dan melihat ada kunci yang tergantung. Kini pelaku bersama barang bukti telah ditahan di Mapolresta Padang untuk proses penyelidikan dan pengembangan. Alfi melaporkan dari Padang. Polisi Dharmasraya bersama warga menangkap seorang pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Sungai Nili, Nagari Sungai Kambut. Suratno, warga Tebing Tinggi Provinsi Jambi ini tak bisa lagi kabur usai ditembak polisi di kakinya.
Tindakan tersebut dilakukan karena tersangka mencoba melawan petugas saat ditangkap. Pelaku merupakan anggota komplotan yang berjumlah 6 orang dan sering beraksi di Kota Padang. Mereka ditangkap polisi di Darmasraya saat membawa hasil curiannya ke daerah Tebo, Jambi. Saat ditangkap, 1 orang kabur, sisanya dibekuk petugas. 1 orang yang tertangkap membawa senjata api rakitan berisi peluru. Ia diperiksa di Polres Darmasraya, sedangkan 4 pelaku lainnya dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya. Namun pada saat dilakukan proses penangkapan, memang yang bersangkutan melawan petugas, sehingga kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Untuk informasinya memang untuk kasus curanmor saat ini para pelaku yang 4 orang sudah kita limpahkan ke Polresta Padang. Menurut penilaian kami memang dia ini lintas provinsi, orang Jambi bermain di Padang, dan informasinya mereka akan membawa barang bukti sejumlah 5 unit kendaraan ini ke arah Jambi. Pelaku pencurian sepeda motor yang menggunakan senjata api rakitan jenis pistol dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan anggaran lebih dari 50 miliar rupiah untuk rehab bangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dana ini digunakan untuk perbaikan ruang kelas yang rusak berat. Selain untuk perbaikan ruang kelas, dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan mebel sekolah. Dari 391 sekolah dasar dan 79 sekolah menengah pertama, hanya 40% sekolah saja yang mendapatkan bantuan tersebut. Karena alokasi dana ini berdasarkan skala prioritas. Bantuan perbaikan ruang kelas dan mebel ini dapat menjamin keamanan dan kenyamanan siswa dalam belajar. Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan memastikan untuk memenuhi sarana prasarana tersebut secara bertahap. Tahun 2022 kita konsentrasi juga di pengadaan mobiler sekolah, peralatan TIK. Nah, tahun ini kita membangun rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan gedung sekolah, kemudian sarana utilitas, kemudian termasuk pengadaan mobiler sekolah yang belum lengkap. Perbaikan sekolah merupakan pemenuhan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nomor 22 Tahun 2023. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.